Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat peserta didikku sekalian di mana saja berada. Peserta didik kelas 10, semoga menemukan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat serta tak kurang satu apapun. Memang di saat seperti ini dalam kondisi pandemi kita masih tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat ini musim penghujan di wilayah Kalimantan Barat, dan tentu akses Anda keluar dari rumah menuju tempat yang ada jaringannya agak kesulitan, dihalau oleh lumpur, banjir, hujan, dan lain-lain. Tetapi Bapak yakin Anda tetap semangat untuk meraih cita-cita masa depan, karena ini punya tantangan sendiri. Kalau apabila kita mampu melewati semuanya ini, pasti Bapak yakin masa depan kalian akan lebih cerah, sebuah tantangan yang bisa dilewati dengan baik. Baik, peserta didik sekalian, pada pembelajaran kali ini sudah terpampang jelas, ini adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ini adalah sejarah Pancasila sebagai dasar negara itu lahir. Nah, kita lihat pada poin yang pertama adalah Jepang mulai terdesak sekutu. Nah, mengapa bisa sampai ada dasar negara? Ini sejarah yang boleh Bapak ceritakan yang dari awal hingga saat ini. Ketika masa transisi penjajahan, mulai dari penjajah Belanda kepada Jepang sebelum Indonesia merdeka, dia pernah menjanjikan kepada bangsa Indonesia bahwa satu saat Jepang akan memberikan atau memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, apa buktinya kalau mereka mau memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Pada saat itu Indonesia menuntut. Nah, apa buktinya kalau memang suatu saat memberikan kemerdekaan? Buktikan dong dengan tindakan. Nah, sebagai bukti penempatan janji tersebut, maka dibentuklah namanya sebuah badan, BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, badan ini memang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada saat itu, yang tugasnya mempersiapkan bangsa Indonesia ini apabila suatu saat merdeka. Syarat sebuah negara itu selain adanya wilayah, adanya pemerintahan berdaulat, adanya wilayah, negara itu terbentuk yang pertama sekali adalah punya dasar negara dulu. Nah, dasar negara, habis itu punya konstitusi. Nah, untuk punya dasar negara dan punya konstitusi tentu harus melalui proses pembahasan. Nah, makalah dibentuklah BPUPKI. Setelah dibentuk BPUPKI, nah, BPUPKI melaksanakan sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni. 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945. Nah, di dalam sidang BPUPKI itu, tokoh-tokoh nasional menyampaikan pidato di hadapan sidang pertama BPUPKI. Mulai dari pidatonya Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, ada konsep-konsep dasar negara menurut Muhammad Yamin. Setelah itu, pidato yang dikemukakan oleh
Mr. Supomo, yakni pada tanggal 30 Mei 1945, dan dilanjutkan pidato daripada Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, ini yang menjadi dasar atau landasan hari lahir Pancasila. Nah, istilah Pancasila sebagai dasar negara itu pertama kali itu dikemukakan oleh Insinyur Soekarno di dalam sidang pertama BPUPKI. Nah, pas kebetulan pada tanggal 1 Juni itu Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya, dan terselitlah dia merangkum beberapa istilah dasar sila-sila menjadi 5, sehingga lahirlah istilah Pancasila. Nah, sebenarnya Pancasila itu pertama kali muncul ketika sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Hingga sampai sekarang 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Dasarnya dari sana. Dalam sidang pertama BPUPKI yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Nah, setelah sidang BPUPKI selesai dibubarkan, sebelum dibubarkan, Ketua BPUPKI yang pada saat itu adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat membentuk Panitia 9. Panitia 9 itu apa sih tugasnya? Tugas daripada Panitia 9 itu adalah merumuskan konsep dasar negara, yaitu mereka laksanakan sidangnya itu pada tanggal 22 Juni 1945. Sehingga ini panitia dikatakan panitia 9 karena jumlahnya 9 orang, termasuklah ada Insinyur Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta. Nah, panitia 9 ini tugasnya adalah merumuskan dasar negara yang menghasilkan Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta itu bunyinya berbeda dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa dasarnya? Piagam Jakarta berubah menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada sebuah proses yang cukup panjang. Nah, sebenarnya sesungguhnya Piagam Jakarta itu bunyinya, kalau ditanya, tahu nggak bunyi Piagam Jakarta? Sebenarnya bunyinya itu adalah sama seperti bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tetapi yang membedakan bunyi Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang 1945 itu pada sila pertama Pancasila. Kalau di dalam Piagam Jakarta berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ketika bangsa Indonesia ini diproklamirkan kemerdekaan, sebelum PPKI ini mensahkan Pancasila sebagai dasar negara, ada protes dari kaum Nasrani, khususnya tokoh-tokoh dari negara Indonesia bagian timur pada saat itu. Kita ini Indonesia itu beraneka ragam. Kalau memang Piagam Jakarta itu tetap berlaku, berarti tuntutan tokoh
Indonesia bagian timur saat itu, berarti kami akan membentuk negara sendiri. Nah, itu tuntutan pada saat itu. Tetapi karena kelihayan tokoh pendiri bangsa pada saat itu, bahwa oh tidak, bahwa kita ini adalah negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang beraneka ragam, suku, budaya, agama, dan ras. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh Islam pada saat itu mengakui keanekaragaman bangsa Indonesia dan menyambut baik usulan dari para tokoh-tokoh Indonesia bagian timur atau tokoh-tokoh non-muslim. Nah, sehingga pengorbanan yang begitu besar tokoh muslim pada saat itu, sehingga mengubah Pancasila, Pancasila yang tercantum di dalam Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menjadi bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itulah yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang beraneka ragam. Sama-sama menjajah, sama-sama dijajah, sama-sama berusaha untuk mengusir penjajah sehingga negara Indonesia menjadi negara yang merdeka. Sehingga sama-sama menikmati kemerdekaan, sama-sama menikmati kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, itu sejarahnya sebenarnya. Sehingga lahirlah istilah Pancasila sebagai dasar negara yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Itu. Mengapa Pancasila sila pertama itu diubah yang di dalam Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Itu adalah sebagai bentuk pengakuan tokoh-tokoh pendiri bangsa terhadap keanekaragaman bangsa Indonesia. Makanya kalau saat ini ada orang oknum-oknum tertentu yang mau mengubah Pancasila ini, dasar negara ini, menjadi dasar negara yang lain bukan Pancasila, berarti bubarlah bangsa Indonesia. Karena dari sejarahnya udah demikian, tokoh-tokoh bangsa ini sudah mengatur bahwa dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila. Sila pertamanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah sebagai bentuk pengakuan bangsa Indonesia terhadap keberagaman seluruh rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Itulah sejarah lahirnya Pancasila itu melalui proses yang cukup panjang dan menghasilkan Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Kita sebagai bangsa Indonesia, generasi muda saat ini, generasi bangsa saat ini harus menjaga dan tetap melestarikan Pancasila, melaksanakan dan mengamalkan. Bukan sebaliknya, mau mengubah Pancasila atau dasar negara ini. Salah total. Berarti bertentangan dengan cita-cita pendiri bangsa kita. Itu dia. Baik. Kita lanjutkan karena memang ini dasar negara, saya tekankan kepada kalian supaya tahu bahwa Pancasila itu lahir itu ya proses yang panjang. Dan saat ini sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, kita harus tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Jangan ikut serta berpartisipasi untuk mengubah Pancasila itu. Oke. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara. Ini awalnya sekali di dalam sidang pertama PPKI. Nah, di dalam sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itu ada menghasilkan 3. Yang pertama, hasil sidang pertama PPKI itu adalah menetapkan
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang kedua, memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pertama. Dan yang ketiga, untuk sementara waktu yang membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya adalah KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Terus Indonesia disahkan sebagai dasar negara kapan? Nah, jawabannya sebenarnya logika. Pancasila yang sah dan benar itu tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, kalau disahkan Undang-Undang Dasar 1945, berarti sama halnya juga mensahkan Pancasila sebagai dasar negara. Itu landasannya. Karena Undang-Undang Dasar itu terdiri dari batang tubuh atau pasal-pasal. Yang pertama terdiri dari pembukaan, lalu terdiri dari batang tubuh atau pasal-pasal dan penjelasan. Jadi yang memuat dasar negara itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi itu dasar hukumnya. Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Berita Republik Indonesia nomor 7 tahun 1946. Dan yang ketiga, Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Dan yang keempat, Ketetapan MPR nomor 18/MPR tahun 1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR nomor 2/MPR tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa dan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itulah landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara, atau sedikit kita mengulas sejarah tentang lahirnya Pancasila hingga ditetapkan sebagai dasar negara. Nah, kalau ditanya dasar negara Indonesia itu apa? Ya Pancasila. Lambangnya apa? Ya Garuda Pancasila, bukan pakai burung. Lambang negara itu adalah Garuda Pancasila. Itulah kira-kira ringkasan kita kali ini. Semoga pembelajaran online ini bermanfaat buat kalian. Ingat, kita akan melaksanakan UTS pada tanggal 18 sampai dengan tanggal Kita akan melaksanakan UTS akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 28 September tahun 2020. Akan dilaksanakan satu hari terdiri dari 2 mata pelajaran. Kita mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10, dilanjutkan lagi jam 10 sampai dengan jam 12. Oleh sebab itu belajar. Soalnya nanti akan disiapkan sebanyak-banyaknya, ada 40 nomor pilihan ganda dan 5 nomor esai. Oleh sebab itu silakan belajar, dan pada tanggal 19 September jam 8 kita akan melaksanakan simulasi UTS. Supaya Anda bisa mengikuti UTS, pastikan Anda harus sudah terdaftar di dalam aplikasi pembelajaran e-learning. Karena UTS ini kita tesnya melalui pembelajaran e-learning di kolom tugas.
kertas, bukan menggunakan aplikasi lain. Oke, demikianlah. Oh, satu lagi, dan kita akan menyampaikan rapot UTS semester ganjil pada tanggal 3 Oktober 2020. Demikianlah, semoga pembelajaran ini bermanfaat buat kalian. Jaga jarak, tetap jaga kesehatan. SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa hebat.